Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara, kita akan berdoa untuk menyambut renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapak, sebelum beraktivitas, kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Bahkan sebentar juga kami mau dikuatkan lewat renungan firman Tuhan. Jamah setiap hati kami, agar hati kami, bahkan seluruh hidup kami, dengan sukacita, dengan siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami berdoa, kami mau terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang mengalahkan berarti ada pertempuran, saudara. Ada usaha yang dilakukan untuk bisa menang. Nah, Rasul Yohanes menuliskan bahwa musuh kita adalah dunia. Dalam arti keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau keinginan yang cenderung jahat di mata Tuhan, saudara. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keegoisan atau tidak peduli dengan orang lain, sesuatu yang sangat bertentangan dengan hukum Tuhan, yaitu tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama yang sama-sama adalah ciptaan Tuhan, saudara. Nah, jadi untuk menang dari keinginan-keinginan yang cenderung jahat ini, maka diperlukan setidaknya ada 2 hal dalam ayat ini yang kita mau pelajari sama-sama, saudara. Yaitu yang pertama, setiap orang percaya harus sadar bahwa dirinya lahir dari Allah. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang 4, ayat yang sudah kita baca, saudara, pada pagi hari ini, artinya bahwa memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia. Jadi tidak ada alasan untuk dikalahkan oleh dunia, saudara. Jadi kalau kita orang yang lahir dari Allah adalah orang yang percaya kepada Allah, harusnya kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Kalau memang benar-benar kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, setiap orang percaya harus menyadari bahwa
yang lahir dari Allah harus mengasihi Allah. Nah, kita saudara orang percaya adalah orang yang lahir dari Allah. Nah, jadi sudah seharusnya mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama, saudara. Jangan menjadi orang yang egois yang hanya peduli dengan diri sendiri. Nah, sebagai orang percaya Tuhan harus belajar untuk peduli dengan sesama. Atau harus bisa menang dalam peperangan iman, yaitu perang melawan keinginan diri sendiri. Karena keegoisan, mengasihi diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, itu adalah tentu keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan Allah atau kehendak Allah. Jadi kalau kita hanya peduli dengan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, berarti buah roh itu belum tumbuh sepenuhnya, belum kita mampu lakukan sepenuhnya dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepedulian terhadap sesama bukan selalu berbicara tentang materi, tapi juga hal-hal lain seperti nasihat dan juga sikap empati, dan apa saja yang bisa kita lakukan yang bisa membuat sesama kita atau orang di sekitar kita, saudara, merasa dikasihi dan dipedulikan. Jadi bukan hanya kita harus memberi uang, saudara, baru bukti bahwa kita mengasihi sesama, tidak. Tapi di saat kita tahu bahwa orang itu memang butuh perhatian atau butuh nasihat atau butuh didoakan, saudara, itu juga adalah bentuk perhatian kita. Nah, jadi tugas kita adalah mari sama-sama kita belajar agar hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada, saudara. Nah, bagaimana cara kita mengalahkan dunia? Yang pertama, saudara, kita harus beriman atau percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa, yang telah mengalahkan dunia. Firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 33 di sana berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Saudara, Tuhan menghendaki agar kita, anak-anaknya, memiliki kuasa yang sama dengan yang Ia miliki, yaitu kuasa untuk mengalahkan dunia. Jadi jika kita rindu untuk menjadi umat pemenang, mari kita gunakan iman di dalam Yesus, maka kita mampu mengalahkan dunia dan segala keinginannya, saudara. Dengan kata lain, orang percaya Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berbeda atau karakter yang berbeda, saudara, dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan sama, saudara. Kalau orang yang belum percaya kepada Tuhan mungkin kebiasaannya adalah marah-marah, atau kebiasaannya memaki-maki orang, atau kebiasaannya mungkin membuat kegaduhan di mana dia berada, baik itu di tempat kerja, di lingkungan, dimanapun, saudara. Nah, kita sebagai umat-umat Tuhan ya jangan sama dengan hal-hal yang tersebut. Kenapa Tuhan menghendaki kita bisa membawa damai, menjadi berkat. Tuhan menghendaki kita mampu memiliki kemampuan, kuasa untuk mematikan atau meminimalkan keinginan-keinginan daging kita itu, saudara. Nah, yang kedua yang harus kita miliki adalah kita harus lahir dari Allah, atau
kita harus memiliki hidup yang baru, lahir baru, saudara. Artinya apa? Hidup yang diperbaharui oleh Tuhan, atau hidup yang dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7 berkata, orang yang dilahirkan kembali bukan berarti mengalami reinkarnasi, saudara, melainkan mengalami perubahan hidup, meninggalkan kehidupan yang lama dan memunculkan kehidupan yang baru. Segala dosa disucikan dan hidup dalam pertobatan. Firman Tuhan menghendaki kita, saudara, untuk memiliki hidup yang berbeda sebelum kita sungguh-sungguh sama Tuhan, atau sebelum kita percaya kepada Tuhan. Kita memiliki hidup yang berbeda, jangan sama dengan hidup kita yang lama, atau hidup kita yang belum percaya Yesus atau belum sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, saudara. Tuhan menghendaki kita punya kebiasaan yang baik atau karakter yang lebih baik. Supaya apa, saudara? Supaya ada perbedaan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan orang yang belum mengenal Tuhan akan melihat, saudara, bahwa kita memiliki hidup yang berbeda dari mereka. Maka dengan melihat karakter kita, perbuatan kita, sikap kita, saudara, orang tersebut merasa diberkati. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 mencatat, saudara, setiap orang yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Yang ketiga, saudara, kita harus melakukan perintah-perintahnya. Nah, orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Seluruh aspek hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan yang benar dan murni, saudara. Firman Tuhan ayat yang ketiga berkata, dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidaklah berat, saudara. Kita bisa melakukannya, yang penting ada kemauan dari hati kita untuk, firman Tuhan berkata, untuk taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhan tahu kemampuan kita, saudara. Walaupun terkadang kita berpikir tidak mudah melakukan firman Tuhan, tapi saya percaya kalau kita mau, Roh Kudus juga akan memberikan kemampuan itu kepada kita. Jadi intinya kita mau atau tidak melakukannya, itu yang menjadi permasalahannya, saudara. Jadi kalau kita mau, pasti bisa. Untuk kita mampu mentaati setiap firman Tuhan, mematikan keinginan-keinginan daging kita yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, tapi menghidupkan keinginan-keinginan roh, yaitu tidak egois atau bisa peduli dengan orang lain. Maka orang-orang yang lahir dari Allah atau orang percaya kepada Allah mampu mengalahkan dunia dan segala keinginan-keinginan di dalamnya. Tuhan kiranya memampukan kita, saudara. Tuhan kiranya menolong kita untuk bisa melakukan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita sudah ketahui, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sudah menolong kami, membela kami, dan memberkati kami. Saat ini kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau bersama dengan kami, sehingga kami memperoleh sukacita, kemenangan yang daripada Allah. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kamu jalani hari ini dengan penuh penyertaan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Berkat Tuhan, pimpinan Tuhan menjadi bagian kami. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.